Perkenalkan, nama saya Larensius Anggur, NIM 1904060144, kelas Agroteknologi 6. Saya jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dari Universitas Nusa Cendana. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah ilmu gulma tumbuhan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu gulma itu yang berkaitan dengan pemencaran biji gulma. Ya teman-teman, kita masuk langsung saja pada slide yang pertama, pengertian dari pemencaran itu sendiri. Pemencaran merupakan perpindahan menjauh dari individu dan populasi induk, sehingga individu-individu dalam populasi menyebar mengisi ruang yang masih kosong atau menjauh untuk membentuk populasi baru. Ya, pemencaran sesungguhnya merupakan fase awal dari proses yang lebih besar, yaitu introduksi, untuk kemudian berlanjut dengan kedatangan dan bertahan di tempat baru. Ya, semoga teman-teman bisa paham. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pemencaran ini adalah proses perpindahan atau menjauhkan diri dari induknya, di mana biji gulma tersebut menjauhkan diri dari induknya menuju ke tempat lain dengan maksud untuk membentuk suatu populasi baru di tempat tersebut. Ya, di sini tujuan pemencaran. Pemencaran ini tujuannya sangat penting bagi gulma. Pemencaran ini diperlukan untuk mempertahan kebugaran individu, untuk memperbaiki kesebaran dalam ruang, dan untuk memperbaiki genetika populasi dan memungkinkan populasi gulma menjadi dinamik. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi agar mempertahankan, yang pertama itu agar mempertahankan kebugaran individu dari gulma itu sendiri. Ya, dengan melakukan pemencaran, gulma itu sendiri menjadi memperbanyak diri dengan kebugaran individu yang baik, seperti itu. Ya, kita lanjut. Pelepasan dan pemencaran biji gulma. Ya, pelepasan dan pemencaran biji gulma merupakan dua proses yang tidak saling berdiri sendiri satu sama lainnya, melainkan berkaitan dalam hal organ yang terlibat dan cara berlangsungnya. Oleh karena itu, keduanya diuraikan secara saling organ atau terlibat. Sebenarnya bukan hanya organ generatif atau biji saja, tetapi juga organ vegetatif, contohnya seperti umbi, rimpang, dan sebagainya. Nah, pelepasan dan pemencaran dari induk dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Untuk proses pelepasan dan pemencaran itu sendiri, yaitu secara aktif dan secara pasif, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ya, proses pemencaran gulma. Pemencaran gulma dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Pelepasan secara aktif disebut autokori atau terjadi melalui proses balistik, yaitu pelepasan biji dan buah secara eksplosif melalui kontraksi elastik jaringan buah sedemikian rupa sehingga biji terlempar atau terpencar menjauh dari individu induk. Ya, yang dimaksudkan dengan pelepasan secara aktif ini teman-teman, jadi itu terjadi akibat adanya pergerakan sel di dalam tumbuhan gulma tersebut. Jadi dia akan dengan sendirinya melemparkan biji gulma dari induknya ke tempat yang lebih jauh, kayak begitu. Nah, itu yang disebutkan dengan pelepasan secara aktif atau disebut autokori. Sedangkan pelepasan secara pasif, di sini pelepasan atau pemencaran secara pasif dapat terjadi melalui bantuan dari luar seperti bantuan gravitasi, bantuan air, angin, dan binatang, ataupun bisa jadi manusia. Ya, di sini saya menyediakan gambar-gambar pemencaran akibat bantuan seperti gravitasi, air, angin, dan binatang ataupun manusia. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang akibat angin atau gravitasi juga. Ini ada gambarnya. Ada juga yang akibat
diakibatkan oleh manusia. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak merasa bahwa kita itu sedang melakukan pemancaran biji gulma, karena kita tidak tahu. Contohnya saat kita lewat di suatu tempat yang dimana tempat tersebut banyak gulma, biji gulmanya nempel di celana atau di baju atau di peralatan yang kita bawa, dan itu akan membuat atau terjadinya proses pemancaran biji gulma, karena kita akan membawa biji gulma tersebut ke tempat lain, dan itu akan membuat biji gulma tersebut tumbuh dan berkembang di tempat yang kita bawa tersebut. Nah, itu yang disebabkan oleh manusia. Ada juga yang disebabkan oleh binatang. Nah, di sini contohnya ada gambar anjing, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di mana di tubuh anjing ini sudah ditempeli biji-biji gulma. Nah, nanti ketika anjing ini keluar dari tempat gulma tersebut, dia akan membawa biji-biji gulma tersebut dan membuat biji tersebut berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Nah, itu yang disebabkan oleh ada beberapa, baik itu air, angin, binatang, dan manusia. Di sini saya hanya menyediakan 3 jenis gambar saja, yaitu yang disebabkan oleh angin, disebabkan oleh manusia, dan juga disebabkan oleh binatang. Itu saja yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini sedikit menambah wawasan teman-teman. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.